Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk tugas di video pertama ini cukup bagus. Ada beberapa anak yang sangat Ibu appreciate karena dia mengerjakan tugas dengan sebenar-benarnya. Kemudian Ibu minta untuk yang belum mengumpulkan, Ibu sudah laporkan dan sudah memberitahu ke wali kelasnya untuk mengingatkan kembali siswa karena nilainya belum ada habis. Oke, materi hari ini kita akan berada di materi penghujung sebelum kalian ujian kenaikan kelas, yaitu tentang prinsip-prinsip AMDAL. Ibu minta kalian untuk buka LKS halaman 89. Kita akan mulai materinya dari situ. Minggu lalu kita sudah belajar dokumen-dokumen apa saja yang akan kalian buat. Kemudian membuat dokumen pun perlu prinsip ataupun SOP. Hari ini kita akan belajar mengenai prinsip-prinsip AMDAL. Agenda pembelajaran yang pertama ada prinsip-prinsip AMDAL itu sendiri, kemudian prosedur pelaksanaan AMDAL, kelemahan AMDAL, faktor penilaian dokumen AMDAL, landasan hukum AMDAL, upaya peningkatan efektivitas AMDAL, paradigma penerapan AMDAL, dan yang terakhir adalah tujuan pengelolaan lingkungan. Yang pertama, ada prinsip-prinsip AMDAL. Pemprakarsa atau si pembuat ini, dia harus menjamin proyek yang dibuat akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, karena ketika proyek berlangsung, yang mana biasanya akan dibangun sebuah mall atau dibangun sebuah perusahaan yang berada di dekat dengan tempat tinggal atau wilayah yang berpenghuni, masyarakat sendiri yang akan langsung kena dampaknya. Oleh sebab itu, si pemrakarsa harus menjamin bahwa usaha atau proyek yang mereka lakukan itu tidak memberikan dampak yang buruk kepada masyarakat. Ya kan, suatu kesatuan dengan studi kelayakan kegiatan pembangunan. Yang ketiga, tujuan AMDAL untuk menjaga keserasian hubungan antara berbagai kegiatan. Jadi kalau misalkan dalam suatu wilayah itu ada mall, kegiatan jual belinya tetap terlaksana. Kemudian masyarakat yang tinggal di sekitar mall itu tidak terganggu juga kegiatan dan acara mereka untuk sehari-hari. Biasanya kalau masyarakat yang tinggal di sekitar mall itu pasti airnya kotor atau lingkungannya dan jalanan macet. Jangan sampai si pemprakarsa itu memberikan dampak kepada masyarakat. Yang keempat, fokus dari AMDAL. Kita harus melihat potensi masalah yang dibuat pada suatu proyek itu apa. Jadi harus berfokus atau harus mencari tahu masalah yang akan timbul seperti apa. Kemudian yang kedua ada prosedur pelaksanaan AMDAL. Kalian bisa lihat di LKS halaman 89. Ini Ibu jadikan tugas yang kemarin. Jadi untuk kalian bisa melihat apakah tugasnya benar atau tidak. Silahkan lihat jawabannya di LKS. Yang ketiga, ada kelemahan AMDAL. Untuk di Indonesia sendiri, proyek-proyek AMDAL itu masih banyak kelemahannya. Lalu, apa saja kelemahannya? Yang pertama, masyarakat belum sepenuhnya berpartisipasi dalam proses AMDAL, sehingga ada beberapa masyarakat istilahnya, misalkan ada yang ingin dibangun sebuah apartemen di lingkungan masyarakat. Masyarakat ada yang setuju dan ada yang pro, ada yang kontra. Pasti, dan biasanya yang pro ini karena dia tidak mau mendapat masalah, dia hanya diam saja seperti itu. Kemudian untuk yang kontra, seringkali sudah demo atau seringkali mereka mogok dan segala macam, mogok untuk menghentikan jalanan dan segala macam karena mereka hanya melihat negatifnya. Seharusnya yang dilakukan adalah masyarakat itu sebagai
subjek yang nanti akan terkena dampak. Oleh sebab itu masyarakat pun harus netral. Tidak ada yang pro, tidak ada yang kontra. Mereka harus terjun dan ikut berpartisipasi langsung terhadap kegiatan tersebut. Yang kedua, AMDAL belum dapat digunakan untuk menolak izin atau menolak dalam suatu rencana pembangunan karena tidak sepenuhnya terintegritas dalam proses perizinan kegiatan pembangunan. Jadi, AMDAL ini yang tadi sudah Ibu bilang fokus terhadap masalah yang akan terjadi. Namun ketika pun ada masalah yang akan terjadi, belum tentu AMDAL itu bisa menolak proyek yang akan dilakukan nanti. Karena AMDAL itu belum termasuk ke dalam proses perizinan kegiatan pembangunan atau biasanya PBB seperti itu. Yang ketiga, tidak ada jaminan bahwa pihak memprakarsa akan menerapkan studi AMDAL. Jadi ketika AMDAL sudah dibuat, proyek sudah dilakukan, proyek selesai, AMDAL tidak bisa menjamin bahwa si pemprakarsa atau si punya proyek itu akan melakukan apa yang seharusnya dilakukan dalam studi AMDAL. Yang keempat, lemahnya metode-metode penyusunan AMDAL. Kemudian ada faktor penilaian dokumen AMDAL. Ketika AMDAL dibuat, siapa saja yang menilai? Yang pertama, kompetensi teknis anggota komisi penilaian AMDAL. Jadi, biasanya AMDAL ketika dibuat pun ada kompetensi atau ada anggota untuk penilaian sendiri, selain ada anggota untuk membuat. Yang kedua, integritas anggota komisi penilaian. Yang ketiga, tersedianya pengaduan penilaian dokumen AMDAL. Yang keempat, akuntabilitas dalam proses penilaian AMDAL. Ketika faktor dari nomor 1 sampai 4 itu sudah terlaksana dan sudah terjadi dengan baik, dokumen AMDAL atau proyek yang akan dilakukan itu pasti berkembang dan berjalan dengan baik. Landasan hukum penilaian AMDAL. Yang pertama ada keputusan BPDAL nomor 124 bulan 12 tahun 97. Kemudian keputusan Bapedal nomor 56 tahun 1997. Kemudian dilanjutkan lagi keputusan Bapedal tahun nomor 299. Dilanjutkan lagi, ini keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 8 tahun 2000. Kemudian Bapedal mengeluarkan lagi keputusan nomor 9 tahun 2000 dan keputusan nomor 9 tahun 2000. Yang terakhir keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 4 tahun 2000. Peningkatan efektivitas AMDAL. Yang pertama, gimana cara untuk meningkatkan efektivitas AMDAL? AMDAL itu harus memberikan data yang relevan terhadap masalah yang akan dihadapi nanti oleh suatu proyek. Kemudian, komisi AMDAL-nya harus berkualitas. RPL digunakan sebagai umpan balik untuk penyempurnaan implementasi dan operasi proyek. Yang keempat, menyadarkan berbagai pihak yang terkait bahwa AMDAL merupakan usaha untuk menyempurnakan pembangunan, bukan untuk penghambat. Kemudian yang terakhir, AMDAL harus dilaporkan dengan bahasa yang mudah mengerti, bukan dengan bahasa kamu sendiri. Yang pasti harus dilaporkan dengan bahasa secara baku dan sesuai dengan EYD. Paradigma penerapan AMDAL di sini ada terbagi dua. Yang pertama ada paradigma teknis, yaitu dia menekankan metode ilmiah secara objektif untuk menyajikan informasi kepada para pengambil keputusan. Yang kedua, pembangunan masyarakat atau paradigma pembangunan masyarakat adalah memobilisasi keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Analisis mengenai resiko lingkungan dilakukan saat proyeknya sudah berjalan. Akan tetapi kegiatan AMDAL-nya belum dilakukan atau dilaksanakan. Kemudian ada UKL dan UPL. UKL, Usaha Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian ada UPL, Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.
adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Nah, UKL-UKL ini bisa dibilang sebagai start kamu dalam penyusunan AMDAL. Kemudian, formulir apa saja yang harus diisi dalam penyusunan AMDAL? Ini masuknya ke UKL dan UPL. Yang pertama, identitas pemprakarsa atau identitas si punya proyek. Jadi dari perusahaan apa atau dari PT mana, alamatnya apa, yang bertanggung jawab siapa. Kemudian yang kedua ada rencana usaha dan kegiatan. Setelah identitas diberikan, si pemprakarsa pun harus memberitahu rencana usaha dan kegiatan yang akan dilakukan apa. Seperti dia apakah akan membuat suatu pusat perbelanjaan, atau dia akan membuat suatu apartemen, dan sebagainya. Yang ketiga, itu rencana program yang berisi pengelolaan dan pemantauan. Jadi program yang akan dilakukan untuk mengelola dan memantau apa. Ketika sudah ada rencana untuk mengelola dan memantau, lakukanlah formulir, yaitu dampak lingkungan yang mungkin terjadi. Misalkan ketika dibangun suatu apartemen di tengah-tengah wilayah yang berpenduduk padat, pasti akan sumber ketersediaan airnya itu akan semakin berkurang karena semakin banyak yang memakai sumber daya air. Kemudian wilayahnya akan semakin padat, apakah ada polusinya, apakah akan tambah bising, apakah sampah-sampah akan semakin banyak, dan segala macamnya. Kemudian terakhir perlu tanda tangan dan cap yang jelas dan juga yang sah. Itu semua dilakukan agar tujuan pengelolaan lingkungan hidupnya tercapai. Yang pertama, terlindunginya negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Yang kedua, terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan. Ketika suatu pembangunan sudah berwawasan lingkungan, tidak hanya mempengaruhi kehidupan yang sekarang, tapi juga kehidupan yang setelahnya atau generasi setelahnya. Yang ketiga, tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungan hidup sebagai tujuan pembangunan manusia seutuhnya. Yang keempat, terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, terwujudnya manusia sebagai pengguna lingkungan hidup. Dan pemirsa, berikut kami hadirkan proyek jalan tidak memiliki analisis dampak lingkungan lalu lintas. Setidaknya ada 10 lokasi di Jakarta. Satu lokasi adalah di Underpass Mampang, Kuningan. Yang juga merupakan proyek tanpa analisis dampak lingkungan lalu lintas di Jakarta. Selanjutnya ada underpass di Jalan RA Kartini. Tidak hanya dampak lingkungan, juga menyebabkan kemacetan yang terjadi di sekitar proyek pembangunan. Lokasi lainnya ada di underpass Matraman, Salemba. Itu juga masih berlangsung proyek pembangunan tersebut. Dan selanjutnya ada di flyover Pancoran. Seperti ini hampir setiap pagi terjadi kemacetan panjang, baik pagi maupun sore hari. Dan ada juga di flyover Bintaro. Flyover Cipinang Lontar, dan juga diduga merupakan proyek tanpa analisis dampak lingkungan yang menyebabkan kemacetan terjadi di sekitar wilayah tersebut. Kemudian ada LRT Cawang Dukuh Atas yang juga menjadi titik penyebab kemacetan di wilayah Cawang. Dan selanjutnya ada pembangunan tol Bekasi Cawang Kampung Melayu atau BCKAYU yang
baru kemarin diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, di mana pembangunan Becakayu ini belum juga selesai, masih beberapa persen. Dan kemudian selanjutnya ada tol Depok Antasari yang juga menjadi penyebab terjadinya kemacetan di wilayah titik pembangunan tersebut. Selanjutnya ada 6 ruas tol dalam kota yang juga menjadi titik kemacetan di beberapa titik yang dibangun serentak. Dan yang terakhir adalah underpass Mampang Kuningan, di mana kemacetan parah. Kemudian ada tugas yang akan dilakukan. Tugasnya tentang presentasi daring. Mungkin kamu bisa searching atau googling yang dimaksud dengan presentasi daring itu apa. Tema yang akan dilakukan. Jadi, lakukan presentasi secara daring dengan tema akibat yang ditimbulkan oleh bencana Chernobyl terhadap kesehatan dan lingkungan saat ini. Jadi, kamu bisa googling atau searching apa yang disebut dengan Chernobyl, karena Chernobyl ini cukup banyak infonya ketika kamu searching di internet. Kamu searching lebih terfokus pada kesehatan dan lingkungannya hingga saat ini. Jadi, pada tahun 2020 atau tahun-tahun di kamu hidup, kamu harus melihat akibat dari Chernobyl itu terhadap kesehatan dan lingkungannya apa. Kemudian, bagaimana cara presentasi daring? Silakan kamu rekam, boleh menggunakan handphone atau kamera. Cara kalian presentasi, jadi seperti kalian presentasi di kelas sama. Bedanya di sini tidak ada penontonnya dan tidak ada ibu yang langsung melihat. Jadi kamu presentasi, kamu boleh minta tolong orang untuk merekam cara presentasi kamu. Jadi layaknya kamu presentasi di kelas. Kemudian ibu appreciate ketika kamu menggunakan alat bantu bisa berupa PowerPoint. Jadi PowerPoint-nya kamu ketik dulu atau kamu buat dulu. Kemudian ketika kamu presentasi, kamu tunjukkan layar komputer atau layar atau kamu print. Kemudian Bu, saya pengennya dibuat bagan aja atau dibuat dengan kertas karton berwarna, kemudian saya gambar bagan gitu. Oh, silakan Ibu, persilakan kreatif mungkin kalian untuk membuat presentasi tersebut. Kemudian durasi presentasinya tidak kurang dan tidak lebih dari 8-10 menit. Deadline-nya sampai 1 Mei, cukup lama. Kemudian setelah kalian buat presentasi, kalian harus share tugas kalian ke WhatsApp, yaitu status WhatsApp kalian masing-masing untuk mempromosikan. Dan Ibu minta kalian upload di IGTV kalian. Jangan lupa tag Ibu di @faradilar. Kemudian beri caption di presentasi kalian, yaitu Cem, istri and Iris Fan, tugas IPA Bu Farah, PJJ atau pembelajaran jarak jauh, yang terakhir ada SMK Citra Negara. Kalian boleh tanyakan jika ada yang bertanya, namun Ibu meminta dahulu untuk bertanya mengenai apa yang akan saya lakukan apa. Jangan bertanya apa tugasnya. Bu, ini maksudnya apa? Ibu tidak meminta pertanyaan tersebut karena bagi Ibu kalian tidak mendengarkan dengan baik apa yang Ibu bicarakan hari ini. Seperti itu. Jadi Ibu tidak menerima lagi pertanyaan, Bu, maksud tugas Ibu apa? Bu, saya akan ngapain nanti? Bu, ini kapan dikumpulinnya? Bu, ini boleh ini. Ibu hanya minta, Bu Farah, saya mau presentasi tapi saya ada narasumber langsung. Ibu sangat appreciate itu. Oke, seperti itu. Dan kemudian Ibu minta untuk kalian, karena ini adalah nilai terakhir dan bisa dibilang nilai ini akan masuk di nilai keterampilan kalian, kita tidak boleh menyerah dengan apa yang terjadi. Walaupun sedang seperti ini, kamu tetap harus belajar dan Ibu tetap harus menyampaikan ilmu atau mengajar. Ibu minta kalian sukses, semoga kalian sukses semua untuk kegiatan ujian kenaikan kelas nanti. Nilai-nilai UKK kalian membantu kalian untuk naik kelas, dan Ibu minta dan Ibu sangat berharap untuk nilai IPA
tidak ada yang kurang dari nilai 80. Sekian presentasi dan materi yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.